Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Oke, baik lagi di channelnya Samim Novo. Oke, di video kali ini Samim bakalan menjelaskan tentang dasar tangkapan tangan ya. Jadi kita bakalan langsung saja melihat videonya daripada lama-lama. Kalian perhatikan video ini terlebih dahulu. Oke, setelah kalian lakukan video ini, di sana kalian melihat kan gaya yang awal ya. Kita masuk ke pembahasan yang awal. Itu tata cara tangkapnya seperti ini. Ini menangkis ya. Menangkis seperti ini sebenarnya itu mengarahkan sesuatu hal, suatu tempat, suatu hal tangan yaitu badan orang yang bisa kita arahkan dengan mudah gitu. Karena kenapa? Kalau kita lurus, tekan ke bawahnya susah. Akan ke belakang juga susah gitu kan. Tapi kalau kita agak kesampingkan, itu bakalan nurut, orangnya bakalan nurut. Karena kenapa? Tidak ada tenaga untuk ke samping, itu tenaganya kurang gitu kan. Jadi dia bakalan nurut, dan tangan orang yang mukul itu bakalan terjeda sebentar gitu. Itu teknik dasar ya, teknik dasar yang tangkisannya ya. Jadi dan juga tata cara nangkisnya, sana kan tidak ada penjelasan nih. Jadi saya menjelaskan juga nih, nangkisnya itu bukan nangkis seperti ini, tapi dari atas, dari ke atas. Dari atasnya maksudnya dari seperti ini, bukan seperti ini ya, tapi seperti ini. Pasti kemukul. Kenapa sudah dari atas seperti ini? Biar bisa turun tek kayak gitu. Jadi bisa menjedakan pukulan orang gitu. Jadi bisa menekan pukulan orang atau mengarahkan pukulan orang. Jadi dia tuh kayak terjeda gitu kan. Nah itu ya tentang ini ya penjelasannya. Jadi dari atas ya, bukan dari sini ya, bukan dari seperti ini, bukan ya, tapi agak ke atas. Biar bisa menekannya ke bawah atau menekannya agak ke bawah nyamping seperti itu ya, untuk memberinya jeda gitu. Pukulannya itu untuk menarikkan. Biasanya orang kalau mukul langsung narik nih. Gunanya itu ketika mukul itu bakalan terjeda sedikit sebelum dia narik gitu kan. Jadi ada jeda untuk kita menangkap tangannya. Nah itu ya untuk penjelasannya ya. Oke, kita bakalan nonton juga video yang selanjutnya. Ndut. Nah di video selanjutnya ini itu sudah beda ya. Nangkapnya seperti itu kan. Tek 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 tum. Itu jadi ketika orang mukul tuk 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 tum. Jadi ketika orang mukul dia itu sudah nampak ada jedanya. Tuk, bisa kita nangkap seperti ini, tek, turunkan ya. Tarik seperti ini, itu bisa ya digunakan ya. Seperti ini bisa digunakan. Jadi pasti kita turun seperti ini, tangannya nyambut. Tangannya nyambut. Ini kalau memang benar-benar kita gunakan, itu ada teknik lagi. Mungkin dia bisa mematahkan sesuatu hal, yaitu tangannya itu bisa diputar atau dikunci gitu kan. Nah ini ketika seperti ini teknik dasar ya, biasanya digunakan untuk latihan tangan. Biasanya ini dasar untuk orang ganda gitu kan. Tuk, tangan seperti ini. Habis itu ketika nyampe pukulan selanjutnya, sini langsung sambut gitu. Tangan ini langsung nyambut ya. Tangan yang kiri itu langsung sambut. Kanan tuk, langsung kiri. Jadi dia bareng gitu kan. Tangan kirinya itu bareng. Tidak seperti ini. Kalau kalian seperti ini, kalian bakal kaku. Ini harus kemana, ini harus kemana gitu kan. Tuk, tuk. Nah, coba kalian peragakan ya dari video yang kita tampilkan itu. Pasti kalian bakal kesulitan ketika yang bagian keduanya gitu. Kalau bagian pertamanya seperti ini kan, itu bagian keduanya yang bakal kalian sulit. Kalau bagian pertamanya, bagian keduanya itu yang bakalan membuat kalian itu sedikit sulit. Tapi itu dasarnya gitu. Itu dasarnya. Karena kenapa? Kalau kalian sudah melancar di dasar itu, kalian itu bakalan simple gitu untuk menangkap tangan orang gitu kan. Ya memang sih ada sih tangan orang yang susah ditangkap, tapi setidaknya itu memberi jeda tangan orang itu untuk menangkapnya itu bisa gitu kan. Ada kesempatan untuk menangkap tangan orang gitu kan. Walaupun pukulannya
cepat seperti itu gitu kan. Nah, di sana aku juga bagian menjelaskan juga harapannya ketika kalian yang belajar seperti itu, kalian tuh harus ada lawan ya, teman kalian gitu. Kenapa kalau ada teman, kalian itu sudah langsung menangkap tangan orang gitu. Tapi kalau kalian dengan mikir orang, oh ini nanti dia tuh mukul seperti itu ya. Kalau kita dengan belatihan sendiri, kita bakalan semuanya orang kalau tidak ada lawan ya kita berhayal sendiri itu kurang efektif sih kalau bagi aku. Tapi kalau praktek sama langsung ada yang mukul itu bakalan lebih bagus. Nah, ketika kalian sudah bisa, kalian harus cepat terus, temennya harus mukul terus. Itu boleh lambat dulu, tapi lama-lama naikkan speednya, naikkan juga powernya gitu kan. Di sana videonya tidak aku tampilkan ya tentang nampilkan powernya. Kenapa? Kemarin tadi itu tidak terekam ya sama kameramen kita ya, jadi kemarin tadi itu nggak terekam, padahal yang aslinya itu ya, yang kalau dia rekam tadi pas latihan itu cepat banget, itu mukul cepat dan mukul full power juga ya. Orang yang latihan nakis ya harus cepat dan mukulnya itu harus ke muka ya, nggak boleh ke sini ya. Kalau ini ya teknik belajarnya, kalau teman kalian mukulnya ke samping, nggak mukul ke muka, ke samping sini atau ke samping sini, nah maka itu nggak bakalan efektif. Kalian itu belajarnya itu bakalan gagal. Kenapa aku bilang gagal? Kalian itu kalau sudah mukul ke arah sini, berarti kalian itu telah takut gitu kan untuk mengeluarkan teknik itu, setelah ragu, keyakinan kalian itu nggak ada gitu. Tapi kalau kalian itu mukulnya di depan, nggak usah mikirin teman kalian, pukul aja gitu kan. Kan tekniknya sudah ada kan, teknik taktisnya kan sudah ada kan. Ya lakukan gitu kan, gerakan aja gitu kan. Kalau percaya aja kalau teknik itu memang benar-benar bakalan berhasil kok. Contohnya kami nggak kenapa-kenapa gitu kan. Padahal tadi ada juga si saudara-saudara aku ya, ada tingkat aku yang baru juga mendapatkan teknik itu gitu kan. Jadi itu teman-teman, itulah dasarnya ya, dasar tangkapan itu seperti itu kalau di warna raga ya. Jadi kalau di perguruan kami warna raga, dasarnya itu seperti itu ya. Dasar tangkapan tangan itu seperti itu ya. Tangkis dulu baru nangkap, karena kalau langsung nangkap itu susah untuk dapatnya. Iya, kadang kan ada gitu bisa dapat. Kalau orang awam mukulnya itu biasa, itu kan ada jeda, dia berhenti dulu gitu kan. Tapi kalau ada orang yang memang walaupun dia orang awam tapi dia tuh sering lihat tinjunya cepet, itu susah banget ditangkap. Nah itu tekniknya dasar tadi ya, itu teknik dasar ya. Tapi ada juga teknik yang untuk cepat itu bisa nangkapnya. Itu pernah saya praktekkan di video saya sebelumnya juga gitu kan. Nah di video saya sebelumnya juga itu pernah saya praktekkan juga gitu kan. Nah itu kita bakal tampilkan videonya, silakan kalian lihat. Nah ini ada video yang saya gerakan ya. Ini saya menggerakkannya, jadi refleks yang terlatih itu seperti itu. Jadi ketika ada orang menyerang, dia itu gerakannya cepat ya. Tuh. Itu nggak ada yang namanya dipercepat di video ya, itu asli, nggak ada dipercepat sedikit pun. Itu memang gerakan kecepatan asli. Nah itu tekniknya kan, nangkapnya seperti ini kan, baru masuk kuncian. Itu langsung masuk kuncian ya. Itu ada juga teknik dari aku juga, kalau mukul itu tuh ya harus megang tuh. Nah sedangkan ada penjelasan juga, kalian tonton aja sih video itu kan ya, di video itu kan sudah ada penjelasannya juga gitu kan. Jadi nggak usah aku jelasin juga sih, kalau di video itu juga ada penjelasan juga gitu kan di video aku sebelumnya kan. Tapi di sini aku tampilkan juga sih biar kalian lebih paham gitu kan. Kenapa kalau kalian itu biasanya orang-orang itu malas gitu kan, kalau dikasih link malas bukanya. Jadi aku tampilkan di video ini lagi gitu kan, itu tekniknya juga gitu. Itu tekniknya ya, tapi kalian pelajarin dasar dulu. Selesai kalian belajar dasar, baru kalian masuk ke video yang aku kirim yang terakhir ini ya, yang tayang terakhir ini baru kalian lakukan ya. Mungkin itu saja ya untuk penjelasan dari aku, semoga ini bermanfaat. Kalian itu bisa kok belajar pencaksilat walaupun hanya dari YouTube gitu kan. Tapi memang ya tidak seefektif ya, tidak seefektif orang yang belajarnya secara langsung. Tapi yang lebih bagusnya lagi, kalian itu masuk perguruan pencaksilat. Pencaksilat apa aja sih yang ada di dekat rumah kalian itu atau dekat daerah kalian itu, karena semua bela diri pencaksilat itu sama ya, bagus semua, nggak ada yang berbeda ya. Kalaupun ada yang berbeda, itu perbedaannya itu perkembangan aja, dan itu tergantung individu masing-masing ya, bukan lagi perguruannya. Kalau semua perguruan itu sama bagusnya. Jadi kalau kalian pengen belajar dari YouTube, kalian juga harus belajar juga di dekat rumah kalian. Karena kenapa? Biar kalian itu lebih paham lagi gitu kan, biar kalian itu lebih terlatih lagi gitu. Mungkin itu saja ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Sabi Menufo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.